Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman online. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semua teman-teman online yang lagi nonton video aku hari ini. Boleh absen kalian dari kota mana saja, boleh jawab di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dilimpahkan rahmat, rezeki, serta berkah dari Allah ya. Amin. Ya teman-teman, alhamdulillah ya sudah berganti bulan, sudah memasuki bulan Maret. Dan alhamdulillah juga sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk segala ibadahnya nanti di bulan Ramadan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sekarang aku mau membuat budgeting dulu di bulan Maret ya teman-teman. Sebelum memasuki budgeting bulan Maret, ini aku lagi evaluasi dulu budgeting di bulan Februari. Alhamdulillah teman-teman, ini ada sisa dari beberapa pos ya. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, ada sisa dari beberapa pos seperti bulanan, kemudian kebutuhan anak, aku masih ada sisa, kemudian dari listrik juga masih ada sisa, dan yang terakhir ini di dana darurat masih ada sisa 50.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sisanya lumayan banyak di bulan Februari. Untuk sisa budgeting bulan Februari ini akan aku masukkan ke saving challenge aku yang receh-receh ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, walaupun saving challenge aku receh-receh, tapi udah ada yang goal loh, pecahan 5.000 sama 2.000. Happy deh teman-teman kalau misalnya saving challenge-nya itu sudah goal. Oke teman-teman, ini totalnya ada 106.000. Alhamdulillah teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk evaluasi budgeting bulan Februari 2024 sudah selesai dan ada sisanya 106.000. Sekarang untuk uang sisa budgetingnya akan aku sisihkan dulu ya teman-teman. Dan sekarang aku akan masuk membuat budgeting di bulan Maret. Untuk di budgeting bulan Maret ini nggak ada perbedaan sih dari yang Februari ya teman-teman, karena untuk budgetnya semua masih hampir sama ya. Oh ya, ini mohon maaf tadi lupa ke-record untuk saat aku bikin tabelnya. Jadi ini ke-recordnya pas aku sadar, oh tadi belum aku rekam gitu. Nah teman-teman, ini seperti biasa, seperti bulan yang Februari, tabelnya juga masih sama, ada tabel pemasukan, ada tabel saving, ada tabel sisa budget, ada tabel kewajiban, dan yang terakhir ada tabel kebutuhan bulanan. Nah untuk di tabel kebutuhan bulanan ini aku ada 3 kolom ya teman-teman. Yang kolom pertama untuk keterangan, kolom keduanya untuk budget, dan kolom terakhirnya itu untuk sisa. Seperti yang sebelumnya, jadi kalau misalnya aku ada sisa, itu aku masukkan di kolom sisa di tabel yang kebutuhan bulanan. Nah untuk judulnya ini aku lagi pakein highlighter ya teman-teman, tapi sepertinya nggak terlalu kelihatan. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, ada yang membedakan sedikit ya, warnanya nggak sama dengan warna kertas. Oke lanjut teman-teman, sekarang aku mau isi tabelnya dulu ya. Pertama-tama aku isi ini adalah tabel pemasukan. Di sini untuk pemasukannya masih sama dengan yang sebelumnya, masih hanya dari satu sumber yaitu Pak Suami ya teman-teman. Dan di sini aku mau disclaimer dulu, aku bukan financial planner dan aku juga tidak ada maksud ria apapun. Di sini aku hanya sharing gimana sih caranya aku memanage keuangan rumah tangga aku, yaitu dengan budgeting dan cara budgeting aku seperti ini ya teman-teman. Lanjut teman-teman ke video. Setelah pemasukan itu aku isi kolom saving. Untuk kolom saving ini sebenarnya sudah aku hitung ya, dan sisa dari keuangan aku ini ada 280.000, itu aku masukin ke dalam saving. Untuk savingnya juga aku tidak ada kolom-kolom khusus atau saving khusus. Di sini aku masih fokus savingnya itu untuk nambahin uang masuk sekolah untuk anakku yang pertama. Lanjut teman-teman ke tabel kewajibannya. Kewajiban aku masih sama, yang paling besar adalah di KPR. Ini nominalnya lumayan, hampir setengah dari gaji ya teman-teman untuk bayar KPR. Lanjutnya seperti sedekah, listrik, wifi, dan SPPKK.
Untuk pengeluaran di kewajiban ini ada di angka Rp5.310.000 ya teman-teman. Nah, sekarang aku lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel kebutuhan bulanan. Untuk yang pertamanya di sini aku masukin belanja bulanan ya teman-teman. Masih sama budgetnya di angka Rp400.000. Setelah itu aku masukin juga budget untuk belanja mingguan pun masih sama di angka Rp600.000 ya teman-teman. Walaupun nantinya akan ada budget untuk takjil, untuk sahur, tapi tetap ya teman-teman, untuk belanja mingguan belum aku rubah karena memang ya sebisa mungkin masih aku press ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, ini ada untuk kebutuhan anak, itu pampers dan susu di angka Rp500.000. Kemudian untuk gas, galon, dan BBM nominalnya masih sama di Rp100.000. Untuk arisan juga Rp100.000. Untuk dana darurat bulan lalu itu aku budgetin Rp150.000. Nah untuk bulan ini aku budgetin Rp100.000 aja ya teman-teman. Nah untuk yang terakhir itu ada budget untuk rumah sakit. Harusnya itu aku sudah selesai kontrol di bulan ini, tapi qadarullah kelenjarku numbuh lagi ya teman-teman. Jadi aku masih harus balik lagi ke rumah sakit di bulan ini. Dan untuk selanjutnya aku belum tahu sih apakah harus tetap ke rumah sakit atau enggak. Tapi ini untuk budget rumah sakit belum aku hilangkan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai membuat laporan budgeting bulan Maretnya, dan sekarang untuk uangnya akan aku masukkan ke dalam dompet pintar sesuai dengan posnya masing-masing ya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini aku masih nyaman dengan cara penyimpanannya itu menggunakan cash ya. Kenapa? Seperti video-video budgeting aku sebelumnya, karena memang kalau misalnya aku pakai yang cashless, itu aku kesulitan kalau memang aku lagi butuh cash. Karena kan ATM ini nggak ada di sekitaran rumahku, jadi aku harus keluar dan lumayan jauh jaraknya. Jadi aku memang better pegang yang cash aja ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih? Lebih nyamannya cash atau cashless? Tapi bagaimanapun penyimpanan keuangannya, yang penting digunakannya sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Biar keuangan kita ndak boncos. Oke lanjut teman-teman ke video. Di sini aku lagi masukin uang di pos gas. Untuk gas sebenarnya nggak setiap bulan sih, kecuali kalau misalnya aku lagi ada pesanan atau lagi jualan, ya setiap bulan pasti aku ganti gas. Tapi kalau misalnya aku hanya masak untuk makanan aku aja, itu biasanya gas 1 tabung 5 kilo bisa sampai dengan 2 bulan. Nah untuk arisan sebenarnya tuh aku ada 2 arisan, yaitu arisan PKK sama arisan RT. Tapi karena memang jumlahnya genap, jadi aku masukin aja dalam satu pos, yaitu pos arisan ya teman-teman. Oke lanjut sekarang ke dana darurat. Ini aku masukin dana darurat ya teman-teman. Dana darurat ini bisa aku gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan di luar dari yang sudah aku catat ya. Seperti misalnya ada kondangan, atau mungkin anakku sakit dan harus ke rumah sakit, karena kan hanya bayar ekses dari asuransi, jadi nggak terlalu mahal ya, jadi bisa pakai dana darurat ini. Oke teman-teman, ini sudah hampir selesai. Sekarang aku mau masukin dulu budget untuk dana rumah sakit dan tabungan ya teman-teman. Untuk tabungannya, tabungan khusus aku yang 280, aku gabung dengan sisa budgeting bulan Februari ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika video aku masih banyak sekali kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.